Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Namun hal itu mendapat penolakan lantaran bisa membebani pedagang dan masyarakat. Wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Mereka menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, terlebih saat pandemi COVID-19 saat ini. Warga pun berharap pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan PPN pada sembako. Ya menurut aku sih ya nggak setuju banget sih. Masalahnya kan ini kan pandemi, pemasukannya kita juga kurang, omset juga kurang. Apalagi kalau ditimpakan ke pajak, itu ya memberatkan kami sebagai pedagang. Bebannya diberikan pada pembeli, apalagi sama penjual gitu. Yang lebih parah lagi kan pembeli kan penghasilannya belum stabil gitu. Jadi kaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Tak hanya dari pedagang, penolakan juga datang dari Komisi 11 DPR RI. Mereka menilai penerapan pajak pada sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi dan membebani masyarakat. Wacana memasukkan barang kebutuhan pokok ke pajak pertambahan nilai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 4A, sembako dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN yakni beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur-sayuran. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Edi Nugroho, Jaka Setiabudi, iNews melaporkan. Lantas apa saja yang menjadi keberatan atas rencana pengenaan pajak terhadap sembako? Sudah bergabung bersama kami Abdullah Mansuri, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Selamat sore, Pak Abdullah Mansuri. Selamat sore, Bang. Baik, Pak, terkait rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap sembako ini, apa saja poin-poin yang menjadi keberatan? Tanggapan Anda, Pak? Ya, pertama revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini harus mendapat atau memberikan pemikiran dan sumbangan pemulihan ekonomi secara baik, harusnya diharapkan begitu. Saya tahu memang kondisi ekonomi kita sulit, pendapatan belanja negara juga berat, maka pemerintah juga mencari cara agar pendapatan belanja lebih tinggi. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk juga melakukan penguatan ekonomi secara membabi buta. Kita tahu masa pandemi ini kondisi pedagang cukup sulit. Pandemi ini membuat daya beli masyarakat turun drastis. Omset pedagang turun 50 hingga 60%. Nah, kalau dibebani PPN lagi, ya, objek pajak lagi sembako, maka ini akan menyulitkan kami. Kita tahu bahwa kalau kita refresh ke Mei, ya, Mei itu inflasi ada daging ayam, ada ikan, ada minyak goreng. Kalau kebutuhan bahan pangan itu juga masuk dalam objek pajak, maka ini kita bisa bayangkan inflasi akan terus terjadi. Baik, Pak Abdullah, sejauh ini dari draft revisi Undang-Undang Nomor 6 ada sejumlah bahan pokok yang dikenai pajak, diantaranya beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sejauh ini terkait penyusunan draft ini, apakah dari pedagang sudah ada yang dilibatkan atau diajak berbicara gitu, Pak? Ini yang kami sesalkan, Mbak, bahwa sejak pertama pelaksanaan penyusunan draft oleh pemerintah, itu kami tidak dilibatkan sama sekali. Padahal mau tidak mau kami adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan proses pajak tersebut. Nah, kalau itu terjadi, beberapa komoditas yang tadi disebut, ada jagung, ada garam, ada gula. Gula hari ini harganya hampir 14.000, dalam sejarah harga gula tidak berapa 14.000, ini juga persoalan tersendiri. Nah, sebenarnya kita ingin ada fokus menyelesaikan persoalan pangannya, distribusinya bagaimana, kebutuhan pangan konsumsinya berapa jumlahnya, pemenuhannya bagaimana, sehingga harga bisa stabil. Ini belum.
sampai fase itu saja belum, apalagi kita masuk ke fase pemulihan daya beli masyarakat, karena jantung pertumbuhan ekonomi itu ada di pasar, Mbak. Saat pandemi ekonomi tidak sedang menurun, daya beli masyarakat menurun, maka ini juga akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi nasional. Maka beberapa komoditas itu kami harapkan agar tidak diganggu dulu dengan isu-isu perpajakan. Memang ini masih panjang prosesnya, ya. Draft itu di pasal 4A kalau tidak salah menyebutkan bahwa barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Nah, kalau itu dihapus, otomatis beberapa komoditas yang tadi disebutkan itu terkena PPN. Nah, kalau terkena PPN, padahal kondisi ekonomi sedang sulit, ada 50 hingga 60% penurunan omset pedagang, kami sulit menjualnya, kami sulit sekali berdagang karena modal kami terbatas, masih kena PPN. Coba bayangkan, Mbak. Baik. Ini bisa gulung. Baik, kalau misalnya pun nanti sembako dikenain PPN, sebenarnya berarti akan dibebankan ke konsumen ya Pak ya, yang menyebabkan harga akan semakin naik. Ada beberapa pernyataan memang simpang siur, ada yang menyampaikan bahwa ini di pedagangnya, ada yang ke penjualnya, tapi secara tidak langsung ini menyatakan bahwa harga pasti akan lebih tinggi dibanding sekarang. Ini potensi yang pasti jelas kami akan hadapi. Nah, ini yang membuat kita semua protes. Kita sepakat, pedagang sepakat untuk bahkan mendesak kami melakukan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional IKAPI pada bulan ini juga, agar rekomendasi IKAPI itu bisa diserahkan kepada Presiden dalam rangka meminta untuk tidak ada objek pajak. Baik, terima kasih Pak Abdullah Mansuri, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia telah bergabung bersama kami di News Sore. Dan pemirsa, sebelumnya kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari Kementerian Keuangan, namun hingga saat ini belum ada yang merespon telepon dari kami.